Shalom semuanya, saya Bambang Rizkyanto. Di channel ini kita belajar berapologetika. Video kali ini saya beri judul Menjawab Irena Handono, Rasul Paulus Pendiri Kristen. Satu Romawi latar belakang, kenapa saya tertarik membahas topik ini? Karena Rasul Paulus itu adalah menjadi rasul yang paling banyak difitnah. Salah satu contohnya di sini saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Irena Handono, ya, orang yang menyatakan dirinya sebagai mantan biarawati. Jadi ini saya ambil dari channel ini ya, bisa Anda cek sendiri nanti secara keseluruhannya. Jadi tuduhan pertama Irena Handono adalah Rasul Paulus membuat kelompok sempalan dari kaum Hawariun. Murid Nabi Isa itu terpecah dua. Sebagian tetap menjadi pengikut Nabi Isa. Mereka lah yang disebut dengan istilah kaum Hawariyun. Mereka lah yang disebut dengan Ahlul Kitab. Dan kemudian sebagian yang lagi, mereka terbujuk oleh Paulus. Mereka ingkar dari ajaran Nabi Isa. Nah, di sini komentar awal saya ya, Irena Handono itu sama sekali tidak tahu sejarah awal kekristenan, namun dia berani membuat tuduhan yang sebetulnya itu adalah di luar konteks daripada teks Perjanjian Baru. Memang ada perdebatan ya, perbedaan pendapat antara orang-orang Kristen perdana ya. Tapi itu topiknya adalah apakah orang Kristen non-Yahudi ya, non-Yahudi itu harus mengikuti hukum Taurat atau tidak. Jadi perbedaan pendapat itu ada. Nah, ini yang kemudian oleh Irena Handono dinarasikan seolah-olah itu perpecahan. Sehingga kemudian Paulus menciptakan agama baru ya. Ini saya kutipkan saja dari The Story of Christianity karangan Justo L. Gonzalez, volume 1. Saya kutipkan dari halaman 20. Umat Kristen paling awal tidak menganggap mereka adalah pengikut agama baru. Seluruh hidup mereka adalah sebagai orang Yahudi. Iman mereka bukanlah pada penolakan akan Yudaisme, namun lebih pada keyakinan bahwa era Mesianik telah datang. Itulah sebabnya kenapa orang Kristen Yerusalem tetap menghormati hari Sabat dan beribadah di sinagoga. Ini masuk akal karena umat Kristen paling awal semuanya adalah orang-orang Yahudi. Nah, permasalahan itu mulai muncul pada saat kekristenan sudah berkembang keluar menjangkau orang-orang non-Yahudi. Pertanyaannya adalah apakah orang Kristen non-Yahudi harus mengikuti hukum Israel atau hukum Taurat? Setelah beberapa keraguan, gereja Yerusalem menerima mereka. Kisah Para Rasul 15:28, Roh Allah sudah menyetujui supaya kalian jangan diberi kewajiban-kewajiban yang lebih berat daripada kewajiban yang perlu ini saja. Kisah Para Rasul 15:29, 1. Janganlah makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. 2. Jangan makan darah. 3. Jangan makan daging binatang yang mati dicekik. 4. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang cabul. Jadi sebetulnya perbedaan pendapat tentang apakah orang Kristen non-Yahudi harus mengikuti hukum Taurat itu sudah diselesaikan pada saat gereja Yerusalem menerima mereka. Tuduhan kedua, di Antioquia selama 1 tahun Paulus mendirikan agama Kristen menentang hukum Taurat. Di Antioquia itu, mereka tinggal bersama dengan Paulus selama 1 tahun lamanya. Untuk apa dengan Paulus tinggal 1 tahun? Mereka kemudian dilatih oleh Paulus, dibina oleh Paulus, dan setelah itu mereka mendeklarasikan sebuah lembaga yang kemudian diagamakan, yang namanya adalah Kristen. Ini yang tadi sebenarnya dikutip oleh Irena Handono ya, kisah 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ketika Rasul Paulus menghapus hukum Taurat. Sehingga orang Kristen saat ini makan babi contohnya. Kenapa? Karena Paulus lah yang menyatakan bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Sehingga inilah yang terjadi sekarang. Seluruh umat Kristiani di dunia ini tidak mengikuti ajaran Nabi Isa. Mereka pun tidak disunat, mereka tidak khitan. Kenapa? Karena yang membatalkan Taurat adalah Paulus. Oke.
Di sini Irena Handono tidak tahu sejarah tentang adanya Konsili Yerusalem. Itu dilakukan sekitar 49 Masehi. Bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul 15, di mana di dalam konsili ini tidak mewajibkan orang non-Yahudi untuk mengikuti hukum Taurat. Ini yang tadi sudah saya kutip pada saat membahas buku dari Justo Gonzales. Nah, saya akan sedikit masuk lebih dalam ya untuk melihat betapa Irina Handono ini nggak ngerti sama sekali mengenai siapa itu Rasul Paulus. Pertama, Rasul Paulus itu diutus kepada jemaat non-Yahudi. Ya, ini Roma 11:13 sebagai rasul untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Nah, kita bisa melihat di sini sebetulnya Rasul Paulus itu posisinya jelas ya. Ini saya ambil dari Kisah Para Rasul 16. Timotius, ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya sedangkan ayahnya seorang Yunani. Nah, apa yang diminta oleh Paulus pada saat mau mengajak Timotius untuk menyertainya dalam perjalanan, Paulus menyuruh menyunatkan dia. Kenapa? Karena Timotius adalah orang yang punya darah Yahudi. Sebaliknya, nih dalam Galatia 2 ayat 3, ini mengenai Titus, ya, yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani. Namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Jadi posisi Rasul Paulus itu jelas. Dia diutus kepada jemaat non-Yahudi. Dia tetap menghormati hukum Taurat. Tetapi pemahaman dia hukum Taurat, hukum Israel itu dikenakan kepada orang-orang yang memang punya darah keturunan Yahudi. Kemudian Rasul Paulus mendirikan agama Kristen antara tahun 40 Masehi sampai dengan 50 Masehi. Istilah Kristen ternyata baru muncul antara tahun 40 sampai 50 Masehi. Menurut Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 dikatakan, mereka tinggal bersama-sama dengan jamaah itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sebelum langkah lebih jauh, di sini saya akan kutipkan dulu pendapat dari Bart Ehrman ya, di mana itu akan langsung membungkam Irena Handono. Bart Ehrman ini adalah seorang profesor, dia ahli sejarah kekristenan awal. Jadi jelas ini kapasitasnya jauh di atas Irena Handono yang hanya bisa membuat narasi berdasarkan fantasi. Nah, Bart Ehrman ini kan sering dikutip oleh Muslim pada saat berusaha membuktikan bahwa kitab suci Perjanjian Baru itu adalah palsu. Berikut kutipannya. The Apostle Paul, I think, without a doubt, is the second most important person in the history of Christianity apart from Jesus. But I don't think you can say that Paul founded Christianity. Christianity is the belief that somehow Jesus is the one who makes people right with God. And the traditional Christianity, as it's come down to us, is that Jesus' death and resurrection put a person into a right standing before God. Paul agreed with that, but he didn't invent it. The followers of Jesus were saying that for years before he even converted. Jelas ya bahwa Rasul Paulus itu memang figur yang sangat penting, bahkan dikatakan itu adalah dia figur kedua yang paling penting setelah Yesus. Tetapi Rasul Paulus tidak menciptakan kekristenan karena apa yang diajarkan, kematian dan kebangkitan Yesus itu sudah diajarkan oleh pengikut Yesus awal. Jadi ini sebetulnya sudah selesai. Bart Ehrman, seorang pakar sejarah, ya, pakar sejarah yang orisinal, sudah membungkam Irena Handono. Siapakah Rasul Paulus ya? Nama aslinya adalah Saulus, lahir sekitar tahun 5 Masehi di kota Tarsus, provinsi Kilikia, Kekaisaran Romawi. Jadi dia lahir di Kilikia, ini kotanya Tarsus ya. Jadi ini adalah kota Tarsus, ini adalah provinsi Kilikia, ini adalah Yerusalem. Dia memiliki kewarganegaraan Romawi karena terkait dengan tempat lahirnya.
Dia berasal dari suku Benyamin, termasuk golongan Farisi, dan belajar dari Imam Gamaliel. Ini bisa Anda baca sendiri. Kemudian sebelum bertobat adalah penganiaya pengikut Kristus, ya. Kemudian dia juga hadir saat Stefanus, martir pertama dalam sejarah kekristenan, dihukum rajam. Ini kejadian sekitar tahun 34 Masehi. 3 Romawi, Rasul Paulus setelah pertobatan, ya, pertobatan itu terjadi antara tahun 35 sampai 36 Masehi dalam perjalanan ke Damaskus. Itu bisa dibaca di Kisah Para Rasul 9, 1 sampai 9. Rasul Paulus kemudian tinggal di rumah Ananias dan dia mulai berkhotbah di Damaskus. Khotbah dari Rasul Paulus ini membuat orang Yahudi marah dan berniat membunuhnya. Kenapa? Karena Rasul Paulus mengkhotbahkan itu di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Kemudian Rasul Paulus dia pindah ke Yerusalem. Awalnya dia tidak diterima. Jadi Saulus pergi ke Yerusalem, tetapi mereka takut kepadanya sebab mereka tidak percaya bahwa ia benar-benar telah menjadi pengikut Yesus. Ini adalah satu reaksi yang masuk akal karena Rasul Paulus sebelumnya dikenal sebagai penganiaya umat Kristen. Nah, setelah beberapa saat tinggal di Yerusalem, dia kemudian pergi ke provinsi Arab, kemudian kembali lagi ke Damaskus, dan 3 tahun kemudian dia pergi ke Yerusalem. Jadi ini terjadi antara 37 sampai kira-kira 39 Masehi. Nah, apa yang dimaksud dengan Arab? Arab di sini adalah Arabia Petra. Ini adalah sebuah provinsi, ya, provinsi di bawah kekuasaan Romawi. Rasul Paulus mengunjungi Yerusalem bertemu Barnabas, Rasul Petrus, dan Rasul Yakobus. Ini bisa Anda baca sendiri ya nanti ya. Kemudian karena keahliannya berdebat timbul pertentangan dari orang Yahudi, Rasul Paulus kemudian dikirim ke Syria dan Kilikia. Dia kemudian pindah ke daerah Syria dan ke Kilikia. Jadi kembali ke wilayah kota asalnya yaitu Tarsus. Nah, karena latar belakangnya yang mahir bahasa Yunani dan Romawi ditugaskan untuk orang-orang non-Yahudi dalam Roma 11 ayat 13, tetapi sekarang baiklah saya berbicara kepada saudara-saudara yang bukan Yahudi selama ini sebagai rasul untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Saat berada di Tarsus, dijumpai oleh Barnabas dan diajak mengajar di Antioquia. Ini antara 42 dan 43 Masehi. Kemudian Barnabas pergi ke Tarsus mencari Saulus. Setelah bertemu dengan Saulus, ia membawa Saulus ke Antioquia. Di Antioquia itulah orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk pertama kali disebut orang-orang Kristen. Jadi tadi Barnabas oleh gereja Yerusalem diutus untuk pergi ke Tarsus. Dia menemui Rasul Paulus di Tarsus dan dari sini kemudian mereka berdua kemudian memusatkan pekabaran Injilnya di kota Antioquia. Rasul Paulus dan Barnabas mengirimkan sumbangan ke Yerusalem di tahun 44 Masehi. Ini terjadi sekitar mungkin tahun 44 Masehi. Jadi kita tadi ingat yang dikatakan oleh Irena Handono bahwa di Antioquia itu Paulus kemudian katakanlah dalam tanda kutip membelot, menyimpang ya, dengan mendirikan ajaran barunya yaitu adalah ajaran Kristen. Kalau Rasul Paulus sudah membelot pada saat dia di Antioquia, tidak mungkin Barnabas dan Paulus kemudian diutus untuk mengantar sumbangan kepada pemimpin-pemimpin jemaat di Yerusalem. Ini menjadi tidak masuk akal karena di situ seolah-olah sudah terpisah dua ya, menurut Irina Handono. Nah, setelah dari Yerusalem kembali ke Antioquia lagi, kemudian Rasul Paulus melakukan perjalanan penginjilan pertama antara 46 Masehi hingga 48 Masehi. Ini bisa dibaca di Kisah Para Rasul 13 dan 14. Jadi dari Antioquia ke Salamis,
ke Papos di Pulau Siprus, kemudian ke Atalia, kemudian ke Antioquia di Galatia, Ikonium, Listra, Derbe, kemudian ke Perga, dan terakhir kembali lagi ke Antioquia. Kemudian terjadilah yang namanya Konsili Yerusalem pertama, itu kira-kira tahun 49 Masehi. Konsili diadakan untuk membahas apakah orang Kristen non-Yahudi harus mengikuti hukum sunat dan hukum Taurat. Kenapa ini menjadi penting? Karena kekristenan pada waktu itu sudah menjangkau ke wilayah orang-orang non-Yahudi. Jadi, di Kisah Para Rasul 15:2, akhirnya ditentukan supaya Paulus dan Barnabas dengan beberapa orang lain dari Antioquia pergi ke Yerusalem untuk membicarakan masalah itu dengan rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin di sana. Ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka disambut dengan baik oleh jemaat dan oleh rasul-rasul serta pemimpin-pemimpin. Lagi-lagi ini akan menampar apa yang tadi dituduhkan oleh Irina Handono. Nah, keputusan Konsili Yerusalem adalah: 1. Janganlah makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. 2. Jangan makan darah. 3. Jangan makan daging binatang yang mati dicekik. Dan 4. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang cabul. Larangannya hanya ini. Jadi kalau dikatakan bahwa Rasul Paulus menghapus hukum Taurat, itu tidak benar. Rasul Paulus melaksanakan apa yang menjadi keputusan dari konsili gereja pertama di Yerusalem. Kemudian setelah dari konsili Yerusalem, Rasul Paulus melakukan perjalanan penginjilan keduanya. Jadi dari Yerusalem dia balik ke Antioquia, dari sini dia melakukan perjalanan penginjilan keduanya, yaitu ke Kilikia, Derbe, Listra, Ikonio, Antioquia, Troade, Neapolis, dan seterusnya sampai ke Korintus, kembali ke Efesus, kemudian berlayar ke Kaisarea. Dari Kaisarea ini, Rasul Paulus kembali mengunjungi Yerusalem itu sekitar tahun 52 Masehi. Kemudian melakukan perjalanan penginjilan ketiganya antara 53 hingga 57 Masehi. Jadi ini peta perjalanannya ya. Dia kembali mendarat di Kaisarea. Nah, di sini kembali Rasul Paulus mengunjungi Yerusalem lagi ya. Disambut jemaat, tetapi kemudian dia ditangkap dan ditahan di Kaisarea oleh penguasa Romawi. Waktu kami sampai di Yerusalem, saudara-saudara di situ menyambut kami dengan senang hati. Jadi bahkan di tahun 57 pun Rasul Paulus masih mengunjungi Yerusalem, masih eh, diterima dengan sangat-sangat baik, sesuatu yang tidak mungkin akan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin jemaat di Yerusalem seandainya Rasul Paulus di tahun 40-an awal sudah menyempal. Dari Kaisarea, kemudian dia dibawa ke Roma di tahun 59. Kemudian sesampai di Roma, dia menjadi tahanan serumah selama 2 tahun, ini antara 59 sampai 61. Setelah penahanan di Roma hingga meninggal di masa Nero, ini adalah antara 62 Masehi sampai dengan 66 atau 67. Kisah para rasul itu berakhir secara mendadak. Ya, mungkin karena Lukas harus meninggalkan Roma, atau mungkin juga karena ancaman di Roma sudah terlalu berat dirasa ya, jadi dia harus meninggalkan Roma. Jadi hal berikut ini hanya bisa direkonstruksikan dari surat-surat kiriman Rasul Paulus. Jadi 2 Timotius 4:16 ini menyiratkan hasil pengadilan di Roma baik dan Rasul Paulus dilepaskan. Nah, setelah itu Rasul Paulus masih melakukan perjalanan penginjilan ya. Jadi ini nomor 1 di Titus 1 ayat 5, dia pergi ke Krete, kemudian dia pergi ke Miletus,
menunjuk Timotius menjadi pimpinan gereja Efesus, kemudian 3 mengunjungi Troas, kemudian mengunjungi Filipi, kemudian mengunjungi Korintus, kemudian mengunjungi Nikapolis. Dia dipenjarakan ulang dan dia meninggal sebagai martir di bawah kekaisaran Nero. Nero berkuasa antara 54 Masehi hingga 68 Masehi. Ini diperkirakan antara tahun 66 hingga 67 Masehi. Saya kutipkan ya dari sejarawan kuno, ya Bapak Gereja Awal yang menuliskan mengenai kemartiran dari Rasul Paulus dari Tertullianus, hidup 155 hingga 230 Masehi. Bukunya Adversus Gnosis Scorpiace, buku 15 ya. Bahwa Paulus dipenggal kepalanya telah ditulis dengan darah mereka sendiri. Di Roma, Nero adalah orang pertama yang menodai iman yang bangkit dengan darah. Kemudian Paulus yang kelahiran dengan kewarganegaraan Romawi, ketika di Roma, ia bangkit kembali dimuliakan oleh kemartirannya. Atau dari buku berikut ya, Lactantius, bukunya De Mortibus Persecutorum, ditulis sekitar tahun 316 Masehi, ini bukunya. Adalah di saat Nero telah menjadi kaisar saat Petrus datang di Roma, dia menyalibkan Petrus dan membantai Paulus. Jadi Rasul Petrus dan Rasul Paulus itu menjadi martir di kota Roma. Jadi itu tadi ya, sejarah atau kilas balik apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, di 4 Romawi ini saya akan membahas sedikit mengenai halusinasi sejarah versi Irena Handono. Jadi, jemaat Kristen terpecah dua. Fakta sejarah ya, kekristenan itu tidak terpecah. Memang ada perbedaan pendapat, namun itu hanya karena masalah apakah jemaat Kristen non-Yahudi harus mengikuti hukum Taurat atau tidak. Dan ini sudah diselesaikan di Konsili Yerusalem tahun 49 Masehi. Kemudian yang kedua, Paulus itu memang mendapat tugas untuk jemaat Kristen non-Yahudi. Paulus mengajak pengikutnya menyeberang ke Antioquia. Ini juga salah, fakta sejarahnya adalah Paulus saat itu melayani di Tarsus, kemudian dia diajak oleh Barnabas untuk melayani di Antioquia. Kemudian Paulus mulai menyimpang di Antioquia, mendirikan ajarannya sendiri antara 40 Masehi sampai dengan 50 Masehi. Ini juga ngaco. Jemaat Antioquia dimulai oleh Barnabas, ya. Jadi bukan oleh Rasul Paulus. Paulus mengunjungi Antioquia tahun 42 atau 43 Masehi. Itu pun diajak oleh Barnabas. Nah, bukti bahwa Rasul Paulus itu masih menjalin hubungan yang sangat baik dengan gereja Yerusalem yang mengindikasikan, yang membuktikan bahwa dia tidak menyimpang adalah Paulus dan Barnabas menyerahkan bantuan ke Yerusalem tahun 44 Masehi. Paulus menghadiri konsili Yerusalem tahun 49 Masehi. Paulus kembali mengunjungi dan menyapa jemaat Yerusalem tahun 52 Masehi. Paulus mengunjungi Yerusalem kembali tahun 57 Masehi. Kemudian Paulus membatalkan hukum Taurat dan Sunat. Ini juga lagi-lagi tidak tahu sejarah, tidak membaca kitab Kisah Para Rasul dengan teliti. Adalah keputusan konsili Yerusalem yang dihadiri Rasul Petrus dan Rasul Yakobus serta rasul-rasul lain yang memutuskan hanya 4 hal yang diwajibkan bagi jemaat non-Yahudi, yaitu jangan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, jangan makan darah, jangan makan daging binatang yang mati dicekik, dan jauhilah perbuatan-perbuatan yang cabul. 5 Romawi kesimpulan. 1. Rasul Paulus itu lahir di Tarsus, kota dengan latar belakang Yunani dan di bawah kekuasaan Romawi. 2. Dia diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi ini jelas pada saat Anda membaca mengenai tulisan Paulus, kamu harus memiliki mindset bahwa ini ditulis kepada orang-orang non
Yahudi yang memang tidak diwajibkan untuk mengikuti hukum Taurat, hukum Musa, dan hukum sunat. 3. Memiliki hubungan yang baik dengan gereja Yerusalem. Terbukti dia mengunjungi Yerusalem tahun 44, tahun 49, tahun 52, dan tahun 57 hingga saat-saat sebelum ditangkap dan dibawa ke Roma. Nomor 4, keputusan tidak mewajibkan hukum sunat dan hukum Taurat dan hukum Musa kepada umat Kristen non-Yahudi bukan diambil oleh Rasul Paulus, melainkan oleh Konsili Yerusalem tahun 49 Masehi. 5. Tuduhan Irene Handono tidak mempunyai dasar sejarah, hanya merangkai beberapa ayat dan kemudian memberikan narasi bebas. Jadi ini adalah sejarah berdasarkan khayalan. Kemudian nomor 6, fakta sejarah tidak berbohong, namun di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, fakta sejarah itu bisa dimanipulasi. 7. Orang yang bertanggung jawab itu dia harus membaca keseluruhan informasi yang ada dan harus sesuai konteks baru membuat kesimpulan. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Mungkin nanti kita bisa sambung topik mengenai Rasul Paulus ini di video berikutnya. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.